Indonesia itu kalau di semifinal ya ketemu Thailand, Vietnam itu ya lumayan sering kalah ya. Ya udah sering, bukan Ya, lumayan. sering. Takut nih ya. Lah kita dari tahun ke tahun juga timnas nggak punya lapangan. Iya. Masih nyewa, masih pinjam. Tapi setelah lihat hasil Sintayong yang makin hari makin bagus, masih saja cari kesalahan. Masih salah saya, tapi nanti pada saat dia yang duduk situ belum tentu juga dia bisa. Ya, fasilitas. Kan ya. wacana. Maksudnya siapa yang bilang wacananya itu? Hah? Orang dia sudah nggak jadi ketua umum. Oke, halo sob, kita jumpa lagi di Bibit dan kali ini kita udah kedatangan tamu nih, salah satu legend ya di sepak bola Indonesia lah, ada Om Roci Putirai. Oke. Selamat sore. Sore. Lagi gimana, apa kabar Om? Puji Tuhan sehat, lagi luar biasa. Oke, lagi sibuk ngapain ya? Sebenarnya sih untuk sementara ini nggak begitu sibuk karena memang belum tahu liga juga mulai kapan, tapi kesibukan sehari-hari sih di lapangan batu nunggal sama tim WBFC. Tadi juga baru selesai latihan dengan akademi. SSB ya? Akademi. Oh, akademi. WBFC. Akademi apa? WBFC. WBFC itu udah dari tahun berapa tuh? Jadi pelatih. Akademinya sih baru jalan 1 tahun, tapi tim WBFC sendiri itu sudah dari 2019. Jadi anak-anak itu jebolan timnas pelajar, kita ikut 2019 itu ikut kejuaraan di Portugal. Oke. Iber Cup. Nah, kita dapat juara 3, anak-anak itu dapat juara 3, terus mereka dipertahankan sama manajemen sampai hari ini. Oke, jadi kalau sekarang ini Om Roci ini lebih fokus buat ngelatih ya? Ya, dari dulu memang Dari suka dulu ya? ngelatih. Ya. Emang terakhir tuh Om Roci itu jadi pemain profesional tuh di PSS Sleman ya kalau nggak salah ya? Apa? Sleman, terus saya masih sempat ke Hong Kong lagi. Jadi pas lagi. gempa Sleman, saya masih sempat balik 1 musim di Hong Kong. Di Hong Kong, terus balik lagi ke Indonesia, pensiun. Ya. Jadi, dan tahun berapa tuh? Saya terakhir di timnas itu 2004. 2004 itu di Kici. Saya pulang, saya masih sempat main lagi 1 musim, terus baru saya balik. Oke, itu udah 2005 mungkin ya, 2006 ya. selesai. Oke. Nah, Om Roci ini pernah berkarir di Cina ya, terkena di Hong Kong. Di Hong Kong, sorry, beda-beda tipis. Pernah berkarir di Hong Kong. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa sih bisa berkarir di negara Hong Kong gitu? Sebenarnya itu sudah di Singapura. Jadi waktu main di Arseto ada satu. Sekarang kayaknya sih orangnya itu yang pegang Mola TV itu, Mirwan Suarso. Yang bawa Garuda Select ke Inggris itu. Ya. Dia dulu tuh agen pemain. Dia agennya Bambang BP. Terus ketemu sih sambil santai gitu. Bawa gue dong. Ketemu itu lagi tes timnas. Ketemu di Hotel Senturi. Gue mau, ya udah bawa ke Singapura waktu itu. Singapura pertama dulu berarti ya. Jadi Singapura pas main di Persija. Itu sudah oke dengan klub Tampines, sudah negosiasi, sudah tinggal main. Persijanya nggak kasih keluar, ITC bilang saya kabur. Waduh. Ya. Terus pulang ke Indonesia lagi, cuman nggak dikasih di jendela yang ditransfer di Persija tutup, saya ke Persija Timur. Nah, Persija Timur bisa urus, ketemu sama dia lagi, sama Dejan Antoni, dulu pernah main di Persib Bandung sini. Oh iya. Ya, terus dia sudah di Hong Kong dulu, dia di Insandik duluan. Ketemu, nah dia sama Mirwan Suarso lagi nih di Hotel Senturi lagi, saya lagi TC lagi, abis Piala Asia itu. Ketemu, ya, ayo bawa, ya udah bawa. Nah, itu abis main lawan Hong Kong, lawan timnas Hong Kong di Senayan. Nah, abis lawan timnas Hong Kong itu saya bikin 3 gol waktu itu di Senayan. Ketemu di sana satu tim dengan 8 pemain yang di tim Instandik itu. Mereka nggak kenal. Tapi setelah bikin gol, mereka baru tahu. Gitu. Jadi habis lawan Hong Kong di Senayan, 1 minggu kemudian saya berangkat ke Liga Hong Kong ya. Ya. Oke. Nah, ini berarti udah pernah bermain di Liga Singapura, Liga Hong Kong, dan Liga Indonesia ya. Kira-kira nih ada perbedaan yang paling mencolok dari ketiga liga tersebut yang pernah Om Roci bermain di dalamnya tuh apa kira-kira?
profesionalismenya. Jadi artinya di sini penonton itu juga tertib dengan beli tiket, ya. Pintu tuh teratur sekali, nonton itu rapi, terus penonton klub itu bisa menghidupkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan dulu kan kita APBD, sekarang APBD. Sponsor. Di sana tuh sponsor lebih bisa menghidupin. Jadi profesionalisme di sana itu lebih terjamin. Artinya dari soal finansial, saya tidak bakal ribut lagi dengan gaji. Dia cuma tahu di kontrak itu tanggal 5. Ya udah, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu cuma tinggal tunggu. Saya tidak tinggal nggak dapat duit cash. Jadi pertama datang, saya tanda tangan kontrak. Pada tanda tangan kontrak semua fasilitas saya dapat. Kunci apartemen, perlengkapan latihan semua selama 3 bulan, baju semua. Terus langsung ke mereka minta paspor, langsung ke imigrasi langsung ke bank. Bikin tabungan ATM. Jadi saya dapat dulu sana itu Bank Hong Kong dulu. Jadi saya punya Bank Hong Kong. Jadi pada saat gajian itu cuman dikasih slip aja nih. Udah gajimu udah masuk ya. Udah gitu aja. Dan itu bonus juga sudah pokoknya tinggal terima aja. Oke. Berarti yang paling mencolok itu profesionalitasnya. Profesionalismenya ya? Berarti kalau di itu udah di tahun 2000 awal ya, apa 90-an ya? Saya Bung berangkat itu 97, Abang berangkat 97 ya? Sampai 2005. Itu udah profesional klub-klub di luar tuh. Ya, gitu. Sedangkan kalau di Indo tuh APBD tuh kalau nggak salah sampai 2007 kalau nggak salah. Era ISL ya, ISL baru full sponsor tuh swasta. Tuh keren berarti. Dan di sana itu juga sebenarnya bukan masalah profesionalisme ya. Jadi bukan cuma manajemen, pemain juga dituntut profesional. Betul. Jadi di sana itu punya sistem kayak sekarang orang bilang Elite Pro, tapi di sana itu bilang reserve team. Jadi dua pemain ini di pemain reserve, tim reserve sama tim Liga 1-nya pemain intinya itu terdaftar dua-dua. Jadi kalau macam mereka punya kontrak itu dan di sana juga mungkin juga kita mesti contoh ya. Saya nggak tahu cocok apa nggak, tapi di sana itu ada kontrak bukan mungkin prakontrak atau bagaimana, tapi itu kontrak 1 bulan. Kontrak 1 bulan? Ya. Jadi 1 bulan tuh selama dia lihat, oh kamu bagus, saya perpanjang 3 bulan. Oh, jadi kayak trial dulu. Trial gitu. Jadi dia nggak langsung kontrak 1 tahun. 3 bulan, habis 3 bulan 6 bulan. Nah habis 6 bulan itu berlangsung dia 2 tahun, 3 tahun. Okay. Terus yang bikin mereka profesional di sana itu, saya kontrak kamu dengan nilai penampilan kamu 8 sampai 9. Pada saat kamu tidak mencapai angka 8, dia kan dipanggil sama manajemen. Kenapa? Oke. Evaluasi ya. Terus pertanyaan kedua masih belum lagi, dia langsung kasih surat peringatan. Nah, pada saat pertandingan ketiga masih tidak bisa, langsung kamu turun ke reserve tim B-nya itu. Nah, pada saat turun ke tim B-nya itu, ya udah separuh kamu, separuh gaji, bonusmu segalanya separuh yang kamu terima. Jadi memang pada saat kamu nanti mau dapat gaji full, saya kontrak kamu penampilan kamu 8. Ya udah kamu tunjukin saya nilai 8-mu baru kamu balik lagi ke tim A, baru kamu dapat gaji full. Oke, dan gitu. Itu tuh terjadi untuk pemain asing kah atau pemain lokal-lokal di sana juga emang diberlakukan seperti itu? Mereka lebih strict dengan pemain asing. Pemain lokal itu lebih jadi raja. Lebih dimanja. Ya, mungkin karena mereka berpikir tanpa pemain asing juga liga tetap jalan kok. Iya. Maksudnya pemain asing cuma 5 pemain asing, misalkan sekarang satu tim punya 20-30 pemain asing, juga toh dia tidak bisa ikut kompetisi karena ada regulasi. Tapi pemain lokal, misalkan pemain lokal dia tidak punya, ya dia nggak bisa main. Tapi kalau dia punya pemain lokal semua 20 dan walaupun kalah, dia masih bisa tetap ikut kompetisi. Nah, jadi makanya pemain lokal itu bukan diistimewakan, tapi lebih diperhatikan. Dan gaji pemain lokal itu di sana itu pada saat zaman itu, pada saat dia sudah masuk timnas selama 3 tahun berturut-turut tidak keluar, itu pasti dia punya endorsan itu luar biasa. Jadi dari dia punya baju olahraga misalkan ada dapat Nike, dari Nike ya sudah, Nike semua baju olahraga tuh. Terus dia punya baju harian, misal dari Giordano, dari Esprit segala macam itu sudah jadi gaji full. Jadi memang sudah mereka tidak belanja lagi untuk paling cuma buat keperluan apa, tapi untuk kehidupan sehari-hari sudah.
Dan makanya mereka banyak pemain ditawarin ke Cina, mereka nggak mau. Karena memang di Hong Kong mereka sudah dapat lebih kenyamanan, kesejahteraan itu. Gitu. Oke, Liga Hong Kong ya ini emang liga yang kan mungkin belum familiar ya masyarakat Indonesia sama sepak bola Hong Kong nih. Kalah sih mereka sama pacuan kuda. Iya. Jadi kalau macam pertandingan barengan itu dengan pacuan kuda, stadion kosong. Stadion bola itu kosong. Jadi makanya mereka bikin jadwal itu sebisa mungkin menghindar dari tabrakan dengan pacuan kuda. Oh, jadi olahraga di Hong Kong itu yang pacuan paling kuda. Populer tuh pacuan kuda. Pacuan kuda. Sama rugby. Sama rugby ya. Atau ya. Itu keren banget dah. Kayak di Filipina kan bola nggak boleh bareng sama basket. Oh ya, di Filipina, ya. Kalau di Filipina lebih nomor 1 basket. Basket sama tinju. Ya. Kalau di Filipina itu bolanya nomor sekian. Makanya waktu kemarin AFF juga di Filipina lawan timnas Filipina malah supporternya lebih banyak dari Indonesia. Iya. Kemarin. Tapi sebenarnya sih bukan masalah banyak sedikitnya sih, tapi karena di Filipina juga kita banyak kan tenaga kerjanya. Ya. Terus di Hong Kong juga yang nonton juga tenaga kerja. Di Jepang juga seperti tenaga kerja yang memang nonton kita memang karena memang kita punya tenaga kerja yang selalu support timnas di luar gitu. Nah, kita kan ini mau ngebahas dikit-dikit soal SEA Games nih. Oke, Indonesia ini di SEA Games udah berhasil 2 kali menang nih di grup A lawan Filipina 3-0 dan lawan Myanmar kemarin nih sampai 5-0. Nah, Myanmar apa Kamboja? Myanmar 5-0. Nah, di grup A ini Indonesia bisa dibilang nih lawannya ya Filipina, Myanmar, Timor Leste, Kamboja. Dan Indonesia bisa dibilang kualitasnya mungkin sudah main 2 kali apa 3 kali? Lah. 3 kali kan? 2 kali. Kok di anunya status ada teman Om Beni Trisakti itu lawan Kamboja itu 5-0. Tadi lihat di status sih. Belum, baru 2 kali. Baru 2 kali ya. Nanti lawan Kamboja itu tanggal 10 kalau nggak salah. Ya kalau memang dilihat dari itu sih untuk lolos semifinal pasti lolos. Pasti lolos ya. Lolos. Sampai tanggal 6 nanti lawan Timor Leste, baru tanggal 10 lawan Kamboja itu. Ya. Pasti lolos nih, yakin nih. Ya, pasti lolos. Nanti paling benturan-benturan harus kerja keras ataupun juga ngilang rasa takut ataupun juga ketegangan itu nanti di semifinal. Di semifinal ya. Karena di sana itu sudah pasti akan ketemu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Jadi itu kan sudah di sana itu pasti sudah hantam-hantaman ya. Ya sudah pasti sudah bakal ketemu Malaysia, Thailand, Vietnam. Udah, ya tinggal pilih tuh. Nah, jadi untuk ketegangan sebenarnya stres yang itu yang mesti jadi semifinal sih yang harus lebih. Biasanya nih kalau Indonesia itu kalau di semifinal ya ketemu Thailand, Vietnam itu ya lumayan sering kalah ya. Ya udah sering bukan ya, lumayan nih. Sering takut nih ya. Kan sering kalah. Ya, pokoknya Indonesia tuh setiap ya pokoknya di fase grup mainnya bagus, ketika udah masuk semifinal atau final ketemu Vietnam, ketemu Thailand itu ketemu ya, Malaysia juga ketemu masih. Malaysia. Singapura juga. Jadi suka apa ya? Oh ya. Nah itu yang tadi yang Abang bilang bahwa ketegangan mereka yang harus mereka atasi. Jadi rasa takut itu yang maksudnya pertandingan sebelumnya sebenarnya sih kalau dilihat memang Vietnam maju pesat, ya. Terus Thailand kita sudah ketinggalan. Terus Malaysia juga. Kalau misalkan dilihat dari itu sebenarnya yang harus dilihat itu kan bukan berkembang sepak bolanya, tapi bagaimana pada saat di Vietnam yang kasus suap beberapa pemain timnas itu langsung selesai, mereka karirnya selesai semua. Jadi memang mereka federasi itu memang bikin pembersihan gitu ya. Jadi terus federasi juga bikin fasilitas prasarana olahraga yang memadai untuk bagaimana bikin pemain usia dini menunjang ke timnas. Lah kita dari tahun ke tahun juga timnas nggak punya lapangan, masih nyewa, masih pinjam. Kadang-kadang pinjam juga belum bayar harga sewanya. Iya. Wacananya sih lagi dibangun di IKN tuh di Kalimantan Timur. Terakhir ketemu maksudnya, karena itu mungkin barengan kali tunggu ibu kota pindah. Ya mumpung lapangan dibangun, pindah ke sana, mumpung dapat gratis ya bangun. Iya betul. Gitu. Itu sih untuk fasilitas. Kan ya. Wacana. Maksudnya siapa yang bilang wacananya itu? Orang dia sudah nggak jadi ketua umum. Oh iya.
dulu barangkali katanya mau dibangun cuman karena COVID jadi ya hilang lagi lah kabarnya kurang lebih. Kan kayaknya kalau macam orang kerja gitu nggak ada hubungan sama COVID ya? Iya. Maksudnya untuk membangun itu kan nggak ada. Benar. Oh, yang kerja ya kerja. Tinggal dilanjut. Nah. Oke, lanjut ke SEA Games. Oke. Om, roasting aja om. Tadi kan masih ngomongin Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura nih. Mau tanya nih, emang mereka itu waktu misalkan zaman Om Roci nih waktu masih aktif main di timnas emang sejago itu emang Thailand, Vietnam dan sebagainya. Sebenarnya kalau macam bilang jago sih enggak. Cuman karena hampir 10 tahun terakhir kita kalah terus yang itu yang bikin pemain kita jadi minder. Ya, jadi takut. Terus tapi balik lagi misalkan era sebenarnya sih yang harus dibangun itu bukan bagaimana timnas Indonesia itu dadakan. Ya, tapi bagaimana mempersiapkan pemain dari usia dini itu dengan planning yang jangka panjang. Kayak Thailand punya beberapa kali di SEA Games juga dia turun dengan pemain-pemain yang memang sudah pemain senior. Malah kadang-kadang turun dengan pemain yang lapis kedua. Tapi kita juga susah ngalahin. Kalahnya juga kerja keras. Ya. Karena memang mereka mempersiapkan itu jangka panjang. Nah tapi kita enggak. Artinya cara bermain, visi bermain, imajinasi ataupun pemahaman bermain kita dengan semua pelatih yang berbeda-beda. Nah itu yang bikin pemain mungkin jadi sulit. Tapi kalau memang boleh dibilang pada saat misalkan saat itu dari Asian Games 2018 sampai sekarang Luis Milla yang pegang, mungkin kita sudah bisa ada pegang salah satu juara yang ada kita pegang. Kenapa? Karena di situ mungkin kita boleh lihat rekaman-rekaman video pertandingan, ya. Cuman di era Sintayong sama Luis Milla, yang pada saat kita uji coba di luar negeri kita masih bisa menang. Uji coba di luar negeri kita masih bisa, pada saat kebobolan kita masih bisa balas. Di Luis Milla pada saat Asian Games 2018 kita sudah ketinggalan, kita malah bikin menang duluan sampai artinya kita kalah penalti. Ya itu artinya mental-mental seperti itu yang sekarang nggak punya. Udah kebobolan ya sudah. Jadi terus cara bermain, sebenarnya cara bermain itu masing-masing pelatih punya gayanya ya. Ya, gitu. Tapi kalau macam dilihat pada Luis Milla itu kan kita lihat bagaimana pola bermain itu kelihatan. Sentuhan bolanya ada, pegang diri pemain pada saat dalam tekanan juga nyaman saja, masih bisa berani. Mungkin juga kalau kita lihat yang Persib sekarang juga, walaupun memang sekarang lagi goncang ya dengan dikalah beberapa kali, tapi kan itu proses yang dimana kita tidak sabar. Oh ya, tidak sabar. Nah, kita tidak sabar. Nah sekarang kan Sintayong bukan menjustice, tapi Sintayong kan dengan gagal Piala Dunia U20. Ya, U20. Iya. Tapi sekarang yang pegang Om Indra Safri. Sekarang yang kita tahu bahwa Om Indra Safri itu direktur teknis. Tapi dengan mudah-mudahan dengan hasil yang ini bisa menutup semua perbincangan yang ada di mantan pemain yang saat ini yang tidak berani bicara bahwa bagaimana sih direktur teknis masih bisa pegang tim. Ya. Tapi kan orang bilang direktur teknis itu punya jabatan itu sudah mengoreksi pelatih-pelatih. Tapi sekarang nggak tahu mungkin karena sekarang ini Pak Om Indra memang tetap di direktur teknis, yang di situ ada Bima, ada Kurniawan yang pegang. Ya, jadi dengan hasil yang ini mudah-mudahan ke sana itu bisa membawa hasil yang lebih baik. Jadi menutup semua gunjingan yang ada di mantan pemain yang bergunjingin. Gitu loh. Jadi kalau lihat yang ada ini sih, semoga aja mereka punya penampilan tetap stabil dan pada semifinal itu keraguan, rasa takut, terus mental mereka yang pertama mental mereka bisa lebih siap bahwa kita juga mampu, ya maksudnya ya memang di hampir 10 tahun terakhir ini kita lebih banyak kalahnya, tapi mungkin dengan era mereka bisa tunjukin bahwa memang kita sudah bangkit, begitu. Oke. Itu yang paling utama, yang paling sering dibahas pastinya adalah mental ya. Untuk tim-tim anak muda sekarang lah pokoknya timnas U22 sekarang. Om Roci ini dulu waktu SEA Games 1991 ini masuk squad. Iya. Ya betul ya. Dan itu juga
berhasil mendapatkan medali emas ya pada tahun 1991 itu, dan sampai sekarang nih belum menang lagi ya, sampai tahun 2023 belum menang lagi timnas Indonesia di SEA Games. Nah gimana sih, bisa ceritain dikit gak gimana tuh waktu tahun 1991 bisa sampai dapat medali emas SEA Games? Nah itu yang tadi abang bilang bahwa mental ya. Abang tuh nggak pernah ngikutin setiap pelatih timnas tuh melatih kayak kemarin awal-awal Sintayong dengan latihan yang keras, banyak orang dan wartawan pelatih semua komplain latihan apa ini. Tapi setelah lihat hasil Sintayong yang makin hari makin bagus, masih saja cari kesalahan, masih salah saya. Tapi nanti pada saat dia yang duduk situ belum tentu juga dia bisa. Ya. Nah, jadi artinya banyak hal yang kita bikin tuh koreksi, tapi yang selalu koreksi yang menjatuhkan, bukan bikin orang lebih gitu. Nah, pengalaman yang abang dapat di 91 itu, satu hari 3 kali di Bandung sini. Okay. Nah, jadi nginap di Hotel Dagoin. Itu latihan di Siliwangi, terus kadang-kadang di ITB, terus kadang-kadang dan itu sudah rutin selama persiapan itu Gunung Al-Qadar yang di Cimahi. Gunung Al-Qadar ya. Itu tempat mengambilin baret biru di Batu Jajar ya, apa di mana tuh, di Cililin? Tempat ngambil baret Puskipom pom itu. Oh, Puskipom ya. Nah itu kita naik pas hari pertama cuma 1 kali, itu pakai tongkat semua kayak orang pramuka. Dan pelatihnya naik. Polusi Pak Manila, IGK Manila itu naik. Hari kedua sudah nggak pakai tongkat, tapi masih naik, tahan rumput. Hari ketiga keempat itu udah nggak pakai tongkat, kita jogging dari bawah itu sudah lari, sudah nggak jalan lagi, lari. Turun itu sudah speed, sudah. Nah di situ mental yang kita uji. Cara bermain pada saat itu tim itu nggak punya, pola itu nggak punya. Anatoli tidak punya cara bermain yang mungkin kayak Luis Milla, ya. Tapi di situ kita punya mental bagus, fisik bagus. Jadi sampai 2 kali 4-5 kita tetap ngejar bolanya. Ya kita memang masing-masing pelatih kan punya satu strategi yang keunggulan. Oh saya menangnya di latihan fisik, ya udah saya bermain begini yang saya pakai. Saya punya pola bermain begini. Oh saya ini ya udah. Nah itu yang sebenarnya yang orang lihat kalau bisa bicara hasil, cara bermain kita nggak punya. 91 itu. Padahal pemain bagus semua. Feral Hatu, Sudirman, Fahri Husaini, terus Widodo, Aji Santoso, Heri Setiawan, Toyo Haryono, Yusuf Kedono, Kasar Tadi, Edi Harto. Tapi karena memang mungkin pelatihnya tidak punya sistem itu, dia lebih banyak itu main setelah bola, kita kejar bola terus sampai dapat. Dan kita nggak capek karena memang kita persiapkan. Ya memang mental kita disiapin dengan 1 hari latihan 3 kali. Gitu. Jadi yang terpenting itu fisik, mental, baru skill ya? Ya jadi memang itu semua itu jadi satu komponen untuk bikin penampilan pemain jadi maksimal gitu. Tapi yang bisa kita lihat itu bahwa bagaimana pemain itu siap, kalau latihan juga memang dia dapat, ya memang mempersiapkan dia untuk lebih baik begitu. Oke, jadi itu guys ya yang harus dicatat lah pokoknya, yaitu yang pertama fisik dulu, yang kedua mental, dan baru skill ya. Nah sebenarnya bukan fisik duluan, tapi semua pelatih itu kan punya metode. Apa yang dia mau tonjolin duluan. Nah saat itu 91 itu Anatoli lebih banyak dengan penguatan di fisik, ototnya, endurance-nya itu lebih banyak penguatan di situ. Jadi itu satu keunggulan yang kita bisa pakai dalam setiap pertandingan, membawa hasil yang maksimal jadi juara SEA Games. Gitu. Oke, waktu itu finalnya lawan apa, Om? Lawan Thailand. Lawan Thailand ya. Adu penalti bukan? Adu penalti ya, benar ya. Adu penalti. Dan itulah terakhir kali Indonesia dapat medali emas SEA Games. Kalau misalkan nih Om Roci saat ini masih muda lah, masih main gitu, masih di prime-nya gitu, masa prime-nya. Om Roci pilih main di Liga Indonesia atau di luar negeri? Saya pilih bermain di luar. Di luar negeri? Ya. Kenapa tuh Om alasannya? Profesionalisme lebih, kita lebih dihargain selama kita punya attitude, kita punya mental, kita punya karakter bagus, kita bakal lebih nyaman di bermain di luar negeri. Di luar negeri. Kira-kira
liga mana nih? Kalau di luar negeri, Asia, saya pengen di Jepang. Di Jepang ya? Ya. Asia Tenggara, di mana saja Pak, saya mampu. Di mana saja mampu? Mampu. Oke. Liga Arab tertarik? Bisa. Bisa ya? Karena Ronaldo tuh kan jadi Liga Arab. Maksudnya sih bukan karena karena kita lihat bahwa di Arab itu Timur Tengah ya. Ya, cara bermainnya itu asik. Ya, sentuhan bola dari kaki ke kaki juga enak dilihat. Jadi mungkin dengan kita punya kecepatan, kita punya skill dan teknik individu yang lebih ini, mungkin bisa beradaptasi di sana lebih gampang. Oke. Tapi menurut Om Roci, kalau di Asia tuh liga lebih bagus gimana ya? Antara liga di Timur Tengah nih ada Arab, Iran dan lain sebagainya dengan liga Jepang, Korea atau Cina mungkin lebih bagus mana? Sebenarnya liga itu bukan masalah bagus ya, tapi kayak sekarang kita jarang untuk bisa dapat. Mungkin sekarang sudah lebih banyak ya liga-liga itu. Cuman kalau kita untuk nonton kayak misalkan di Jepang itu lebih bermainnya itu lebih cepat. Oh, karakternya. Nah, lebih cepat. Bermainnya lebih cepat dari kaki cepat, keputusan lebih cepat, orientasi di medan dalam keadaan sepersekian detik itu mereka lebih cepat bisa ngambil keputusan. Tapi kalau di Liga Arab itu lebih santai. Artinya alur bolanya cepat tapi orang gerakannya lebih pelan. Jadi karena memang mereka lebih punya alur pemain itu kayak berhasil lebih santai gitu. Oke, guys, sampai di sini aja ya, cukup ya. Itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Om Roci Putira ya. Makasih banget udah datang ke Tiento. Siap, sama-sama. Sampai ketemu lagi di bibit selanjutnya. Dadah.